Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal, warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan Jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh dua kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi sehingga tidak mendapat bantuan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. Seorang pria yang membunuh istrinya dan buron selama 1 tahun tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batanghari, Jambi. KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Pareswansa sebagai saksi dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat tahun 2022. Negosiasi gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali tersendat akibat syarat yang diajukan Israel. Kita ke informasi pertama pemirsa, demi mengungkap tewasnya diplomat muda Kemenlu, polisi kembali menggelar olah TKP di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa 5 saksi dan 2 rekaman CCTV. Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri Rabu kemarin kembali menggelar olah TKP kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu, di kos-kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penyelidikan lanjutan dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Polisi juga periksa 5 saksi yang diduga terkait korban. Selain itu, polisi periksa kamera CCTV di lokasi kejadian. Sementara kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ya. Istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman tetangga juga kita sudah melakukan olah TKP. Kemudian untuk lebih
memantapkan lagi olah TKP, barusan dari tim Pusdin Mabes Polri untuk membantu kita untuk membuat lebih terang apakah ini korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan. Arya ditemukan meninggal secara mengenaskan di kamar kos-kosannya di Menteng, Jakarta Pusat Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam dan tidak ada barang korban yang hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. CCTV merekam detik-detik penemuan jenazah Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kemenlu yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pria, salah satunya penjaga indekos, memaksa membuka jendela kamar korban untuk mencari keberadaan Arya. Pencarian dilakukan setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos karena korban sudah 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itu korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kepalanya tertutup lakban dan tubuhnya tertutup selimut. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, menyisakan tanda tanya besar. Jasad Arya ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kepala dan mulut terlilit lakban, memunculkan spekulasi soal penyebab kematian pria muda yang dikenal cerdas dan rendah hati ini. Jasad Arya Daru Pangayunan ditemukan pada Selasa pagi 8 Juli 2025 di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penemuan berawal dari kecurigaan penjaga kos yang menyadari Arya tidak terlihat selama beberapa hari. Saat kamar dibuka, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tergeletak tak bernyawa dengan kepala dan mulut tertutup lakban. Hal yang menjadi sorotan adalah kondisi kamar Arya yang terkunci dari dalam. Tak ditemukan kerusakan pada pintu indekos maupun tanda-tanda pembobolan. Polisi juga memastikan tidak ada barang milik korban yang hilang. Meskipun sejumlah temuan mengarah pada dugaan kematian non-kriminal, polisi belum menutup kemungkinan adanya unsur pembunuhan hingga hasil autopsi keluar. Rekaman CCTV menunjukkan korban masih beraktivitas normal pada malam sebelum ditemukan tewas. Pada Senin pukul 22.30, Arya terlihat membuang sampah dan sempat menyapa penjaga malam indekos. Rekaman ini menguatkan dugaan bahwa tak ada orang lain yang masuk ke kamar korban. Meski tak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, polisi menemukan sidik jari menempel pada lakban yang melilit kepala Arya. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk penjaga kos, pemilik indekos, istri korban, dan beberapa penghuni kamar di sekitar lokasi. Mendiang Arya dikenal sebagai sosok berprestasi dan disukai rekan-rekannya. Ia pernah terlibat dalam sejumlah misi penting, termasuk evakuasi warga negara Indonesia dari Iran dan Turki. Meski begitu, Kemenlu menghimbau publik untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi. Mendiang Arya diketahui memiliki riwayat sejumlah penyakit, termasuk GERD dan kolesterol. Polisi akan memadukan keterangan saksi dengan hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian. Penyelidikan masih terbuka pada 3 kemungkinan: bunuh diri, kecelakaan, atau kejahatan terselubung.